Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, perkenalkan saya Nurika Dwi Oktaviani dari MPAIC. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid dengan judul Hermeneutika Inklusif Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama terkait dengan biografi Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian karya intelektual Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian hermeneutika Al-Quran menurut Nasr Hamid Abu Zaid, dan kemudian tekstualitas Al-Quran, selanjutnya yaitu kritik sastra, dan selanjutnya adalah validitas interpretasi antara takwil dan talwin, dan yang terakhir adalah makna dan signifikansi atau al-maghza. Marilah kita mendengarkan biografi dari Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Rizki Abu Zaid lahir di Kohafa, Mesir pada tanggal 10 Juli 1943 dalam sebuah keluarga yang sangat religius. Beliau mulai belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran pada umur 4 tahun di Kutab. Ketika berumur 8 tahun, beliau telah menghafal keseluruhan Al-Quran, sehingga beliau dijuluki Syekh Nasr oleh anak-anak di desanya. Di masa remaja beliau, Abu Zaid sering diminta menjadi muadzin dan imam sholat di masjid. Pada tahun 1954, saat usia beliau baru 11 tahun, beliau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi mapan yang punya cabang hampir di seluruh pedesaan Mesir saat itu. Pendidikan tinggi S1 sampai S3 beliau yaitu jurusan sastra Arab diselesaikan di Universitas Kairo, tempat beliau mengabdi sebagai dosen sejak 1972. Beliau pernah tinggal di Amerika selama kurang lebih 2 tahun, yaitu tahun 1978 sampai 1980, saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Venice. Beliau pernah dipromosikan sebagai profesor, tetapi ditolak karena hasil pemikiran beliau yang kontroversial. Dan beliau akhirnya divonis murtad oleh para kolega di Mesir, sebuah peristiwa yang kemudian diramaikan diskursus keagamaan, hingga akhirnya beliau harus menceraikan istrinya. Semenjak peristiwa itu, beliau meninggalkan Mesir dan menetap di Netherlands, Belanda, bersama istrinya. Di Netherlands, beliau menjadi dosen tamu studi Islam pada Universitas Leiden sejak 26 Juli 1995 hingga 27 Desember 2000, dan kemudian dikukuhkan sebagai guru besar tetap di universitas tersebut. Dan beliau wafat pada tanggal 5 Juli 2010 di Kairo, Mesir, setelah sebelumnya sempat berkunjung ke Indonesia. Intelektual Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid merupakan ilmuwan muslim yang sangat produktif. Beliau banyak mengeluarkan karya-karya intelektual baik berbentuk buku maupun artikel. Berikut ini adalah beberapa dari karya-karya beliau yang sempat dipublikasikan oleh beliau. Ketika Al-Quran Nasr Hamid Abu Zaid. Banyak para pemikir muslim modern yang berpendapat bahwa hermeneutika merupakan keniscayaan. Dengan hermeneutika pendekatan, pemikiran, pemaknaan maupun interpretasi terhadap teks-teks keagamaan bisa lebih dinamis, kontekstual, inklusif, dan relevan dengan masyarakat kekinian. Karena itu, menurut Nasr Hamid Abu Zaid, diperlukan pembacaan produktif atau al-qira'ah al-mutijah dalam melakukan upaya interpretasi terhadap teks. Mengenai hermeneutika sebagai metode dalam penafsiran Al-Quran, menurut Abu Zaid, hermeneutika dimaknai sebagai teori dan metode yang memfokuskan dirinya pada problem pemahaman teks. Dikatakan problem, mengingat sejak awal diwahyukannya, Al-Quran dirasa sulit untuk dipahami dan dijelaskan. Problem tersebut semakin rumit manakala Rasulullah SAW wafat, sehingga tidak ada lagi otoritas tunggal yang menggantikannya. Oleh sebab itu, penggunaan hermeneutika dalam studi Al-Quran tidak bisa diabaikan lagi. Bahkan saat ini, hermeneutika Al-Quran dinyatakan telah menjelma menjadi kajian interdisiplin yang memerlukan penerapan ilmu-ilmu sosial dan humanitas. Secara umum, hermeneutika Abu Zaid mengandung dua hal. Pertama adalah bertujuan untuk menemukan makna asal atau dalalatuha al-asliyah dari sebuah teks dengan menempatkannya pada sebuah konteks sosio-historisnya. Kedua adalah bertujuan untuk mengklarifikasi kerangka sosiokultural kontemporer dan tujuan-tujuan praktis yang mendorong dan mengarahkan penafsiran. Ketika Abu Zaid seakan-akan berpihak pada aliran subjektivis atau teori hermeneutik yang berpusat pada pembaca.
yakni bahwa makna suatu teks adalah apa yang mampu diterima dan diproduksi oleh pembacanya, dengan segala horizon pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Namun, jika diamati lebih dalam, Abu Zaid lebih berpihak pada teori yang berpusat pada teks, yakni makna suatu teks ada pada teks itu sendiri. Maksud penulis tidaklah terlalu penting di sini, karena begitu teks lahir, ia telah terlepas dari si penulisnya, bahwa setidaknya Abu Zaid salah satu kakinya berdiri pada teori yang berpusat pada teks, dan salah satu kakinya yang lain berpijak pada teori yang berpusat pada pembaca. Atas Al-Quran. Abu Zaid tidak memberikan definisi secara pasti tentang apa yang dimaksudkannya dengan teks, terutama dalam bukunya Mafhum An-Nas. Namun demikian, Abu Zaid menyebutkan perbedaan antara nas atau teks dan mushaf atau buku. Yang pertama yaitu teks, lebih merujuk kepada makna atau dolalah yang memerlukan pemahaman, penjelasan, dan interpretasi. Sedangkan yang kedua atau mushaf lebih merujuk kepada benda atau syai', baik benda estetik maupun mistik. Abu Zaid membagi teks menjadi dua, yakni teks primer dan teks sekunder. Teks primer adalah Al-Quran, sedangkan teks sekunder adalah sunnah Nabi, yakni komentar tentang teks primer. Teks-teks keagamaan yang diproduksi oleh para sahabat dan ulama lainnya diklasifikasi sebagai teks-teks sekunder yang lain yang merupakan interpretasi atas teks primer dan teks sekunder. Tekstualitas Al-Quran mengarahkan pemahaman dan penafsiran seseorang atas pesan-pesan Al-Quran. Tekstualitas Al-Quran meniscayakan penggunaan perangkat-perangkat ilmiah, yakni studi-studi tekstual modern. Pengabaian atas aspek tekstualitas Al-Quran ini, menurut Abu Zaid, akan mengarah kepada pembekuan makna pesan dan kepada pemahaman mitologis atas teks. Ketika makna membeku dan baku atau frozen and fixed, ia akan dengan sangat mudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan ideologi seseorang atau pembaca. Abu Zaid menganggap fenomena wahyu keagamaan atau wahyu tanzil sebagai bagian dari budaya di mana ia muncul. Pembahasan tentang teks Al-Quran ini juga tidak bisa dilepaskan dari konsep wahyu dalam budaya Arab pra-Islam dan ketika Islam muncul. Karena sebagaimana keyakinan umat Islam, Al-Quran merupakan teks yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab. Abu Zaid merasa perlu memberikan penjelasan baru atas proses pewahyuan Al-Quran dengan meminjam teori model komunikasi Roman Jakobson, meskipun tidak sama persis. Proses pewahyuan menurut Abu Zaid tidak lain adalah sebuah laku komunikasi atau act communication yang secara natural terdiri dari pembicara yaitu Allah, seorang penerima yaitu Nabi Muhammad SAW, sebuah kode komunikasi yaitu bahasa Arab, dan sebuah channel yakni ruh suci yaitu malaikat Jibril. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut. Pada konsep wahyu tersebut, jelas sekali Abu Zaid tidaklah mengingkari bahwa sang pengirim pesan atau risalah adalah Allah. Namun demikian, dia lebih memfokuskan diri pada teks Al-Quran yang ada pada kita dan tidak mempermasalahkan kembali dimensi ilahiyahnya. Namun demikian, bukan berarti bahwa ia menolak kepenulisan dari Allah, melainkan bahwa kajian tentang aspek pembicara atau Allah berada di luar jangkauan investigasi ilmiah manusia dan bisa menuntun kepada pandangan mitologis atau usturi. Kata-kata literal atau mantuk teks Al-Quran bersifat ilmiah, namun ia menjadi sebuah konsep atau mafhum yang relatif dan bisa berubah ketika ia dilihat dari perspektif manusia, ia menjadi sebuah teks manusiawi. Menurut Abu Zaid, realitas adalah dasar. Dari realitas dibentuklah teks atau Al-Quran, dan dari bahasa dan budayanya terbentuklah konsepsi-konsepsinya atau mafahim, dan di tengah pergerakannya dengan interaksi manusia, terbaruilah maknanya atau dalalah. Pertama adalah realitas, kedua adalah realitas, dan terakhir adalah realitas. Pandangan di atas mengantarkan Abu Zaid pada kesimpulan bahwa Al-Quran adalah produk budaya atau al-muntaj al-sakofi, yakni bahwa teks muncul dalam sebuah struktur budaya Arab abad ke-7 selama lebih dari 20 tahun dan ditulis berpijak pada aturan-aturan budaya tersebut, di mana bahasa merupakan sistem pemaknaannya yang sentral. Namun pada akhirnya, teks berubah menjadi produser budaya yang menciptakan budaya baru sesuai dengan pandangan dunianya, sebagaimana tercermin dalam budaya Islam sepanjang sejarahnya. Abu Zaid mengatakan bahwa interpretasi adalah wajah lain dari teks. Interpretasi dan teks adalah dua sisi dari satu mata uang. Pernyataan ini haruslah dipahami sedemikian rupa sehingga teks mengarahkan laku interpretasi untuk menguak dunia teks itu sendiri. Dalam penggunaan lafal interpretasi, Abu Zaid lebih memilih menggunakan istilah ta'wil ketimbang tafsir. Karena menurutnya, ta'wil berkaitan dengan proses penguakan dan penemuan atau istinbat yang tidak dapat dicapai melalui tafsir yang hanya menyentuh makna luar saja.
Dalam takwil, peran pembaca dalam pemahaman dan penguakan makna teks adalah lebih signifikan ketimbang tafsir. Sastra. Dalam pandangan Nasir Hamid Abu Zaid, metode kritik sastra adalah satu-satunya metode ilmiah untuk mengkaji dan memahami teks yang berarti untuk menuju kepada pemahaman terhadap Islam. Pernyataan yang diberikan Abu Zaid, Al-Quran sebagai produk budaya tentu tidak lepas dari latar belakang Nasir sebagai sastrawan, sehingga ada kemungkinan teori-teori sastra yang ia pelajari berpengaruh terhadap pemikiran-pemikirannya. Sebenarnya tidak mengherankan ketika melihat metodologi yang digunakan Abu Zaid dalam menganalisa teks atau Al-Quran dengan menggunakan metode kritik sastra. Persentuhan Abu Zaid dengan studi sastra ini sudah dimulai dari pendidikan tingginya hingga program doktoral dalam bidang sastra Arab. Jika ditelusuri, anggapan bahwa teks Al-Quran adalah produk budaya sebenarnya diambil dari teori kritik sastra. Lucian Goldman menganggap bahwa karya sastra adalah sebuah struktur sebagai produk sejarah yang terus berlangsung. Sementara itu, sosiologi sastra memandang bahwa karya sastra dihasilkan melalui antar hubungan bermakna, yaitu subjek kreator dan masyarakat. Teori ini memandang karya sastra sebagai bagian dari masyarakat, yaitu sebagai dokumen sosial. Seorang pengarang tidak mungkin menciptakan suatu karya tanpa realitas yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, karya sastra adalah produk masyarakat tertentu. Mungkin inilah teori sastra yang mempengaruhi Abu Zaid sehingga ia menyimpulkan Al-Quran adalah produk budaya. Dengan menggunakan analisa kritik sastra, Abu Zaid berusaha melepaskan dimensi ilahiyah dalam kajian Al-Quran. Abu Zaid juga telah menyelisihi keyakinan dan pendapat umum kaum muslimin ketika menyatakan Al-Quran merupakan teks sastra Arab. Validitas interpretasi antara takwil dan talwin. Diskusi tentang perbedaan antara takwil atau interpretasi dan talwin sangatlah sentral dalam pembacaan Quran Abu Zaid. Takwil menurut Abu Zaid adalah sebuah pembacaan produktif atau qiraah al-muntijah yang didasarkan atas prinsip epistemologis tentang objektivitas. Sedangkan talwin adalah sebuah pembacaan ideologi subjektif tendensius atau qiraah al-mughridah atas teks. Dengan kata lain, takwil adalah pembacaan yang membuat teks berbicara sendiri tentang dirinya atau reading out, sementara talwin adalah pembacaan yang memaksakan agar teks berbicara tentang apa yang diinginkan pembaca atau reading into. Secara umum, Abu Zaid menggunakan kata ideologi untuk merujuk kepada bias, kepentingan, orientasi, kecenderungan ideologis, tujuan-tujuan politis dan pragmatis, serta keyakinan keagamaan. Zaid mengakui bahwa tidaklah ada pembacaan yang bersih atau qiraah bari'ah, karena tidak ada pengetahuan yang berangkat dari ruang hampa dan pembacaan selalu dibatasi oleh cakrawala pembacanya sendiri. Pembacaan yang bersih bagi Abu Zaid terkait dengan objektivitas kultural yang terkait oleh waktu dan ruang. Makna dan signifikansi atau al-maghza. Makna dan signifikansi merupakan dua terma penting dalam hermeneutika Abu Zaid. Pemahaman Abu Zaid tentang makna dan signifikansi secara umum didatangkan dari Hirsch dalam Validation in Interpretation. Menurut Hirsch, makna teks tidak berubah, tetapi yang berubah adalah signifikansinya. Makna adalah makna yang ditampilkan oleh teks, adapun signifikansi adalah apa yang muncul dalam hubungan antara makna dan pembaca. Makna adalah makna konstekstual original yang hampir-hampir mapan atau fix disebabkan karena historisitasnya, sedangkan signifikansi bisa changeable. Pembedaan ini sangat penting meskipun tampaknya sederhana. Dari sinilah kita bisa melacak mengapa pemahaman Abu Zaid bahwa makna bersifat statis, yakni hampir-hampir tak berubah karena historisitasnya, sedangkan yang dinamis adalah signifikansinya. Namun demikian, Abu Zaid tampaknya tidak mau terpaku sepenuhnya kepada teori Hirsch. Dia berupaya mengusulkan 3 level makna, suatu pesan yang inheren di dalam teks-teks keagamaan termasuk teks Al-Quran. 3 level makna Nasir Hamid Abu Zaid. Level pertama adalah makna yang hanya menunjuk pada bukti historis atau syawahid tarikhiyah yang tidak dapat diinterpretasikan secara metaforis. Level kedua adalah makna yang menunjuk kepada bukti sejarah dan dapat diinterpretasikan secara metaforis. Level ketiga adalah makna yang bisa diperluas berdasarkan atas signifikansi yang dapat diungkap dari konteks sosiokultural di mana teks berkembang. Pada level terakhir ini, makna haruslah diperoleh secara objektif, sehingga signifikansi dapat diturunkan darinya secara lebih valid. Namun, signifikansi tidak boleh merusak makna. Makna berdasarkan atas teks, sementara signifikansi berdasarkan atas pembaca dan proses pembacaan. Signifikansi memberikan ruang bagi subjektivitas pembaca yang diarahkan oleh makna yang objektif itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.